Nah, oleh karena itu syarat rumah ini membentuk kedewasaan mereka di dalam pemahaman kekristenan pun seperti itu adalah tidak cukup hanya jatuh cinta, tapi bagaimana juga membangun cinta. Jadi rumah adalah simbol membangun keluarga. Tidak jarang ini Pak, terlebih di kita Batak, dari diri sendiri atau dari keluarga mengambil jalan keluar sebelum cerai nih, sebelum masirang mahamu, sebelum itu Pak. Ada yang namanya padau-dau. Tapi padau-dau ini bisakah kita jadikan ini sebagai proses bergumul dulu, mendinginkan suasana dulu? Shalom, semoga kabar baik selalu bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ruth Simanulang, yang akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari dalam podcast HKBP. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa yang jauh-jauh datang dari Pematang Siantar, menemani kita untuk membahas tentang esensi pernikahan Kristen diperhadapkan dengan perceraian. Mengenai pernikahan Kristen, kalimat yang paling familiar kita dengar adalah sampai maut memisahkan. Dan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Namun kenyataannya tidak jarang terjadi hubungan yang pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Apa penyebabnya? Bagaimana itu bisa terjadi dan apa alasannya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Pendeta Dr. Maruasas Nainggolan. Selamat datang Pak. Selamat, terima kasih. Kabar baik ya Pak ya, jauh-jauh dari Siantar. Kabar baik dan sehat. Nah, sebelum membahas yang rumit nih Pak. Ya. Rumit tapi penting, terutama bagi Bapak Ibu yang berkeluarga, juga bagi teman-teman yang ingin berkeluarga. Bolehlah kiranya terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri bagi kita semua dan kepada penonton setia kita, kesibukan sehari-hari Bapak dan juga pelayanan Bapak. Silakan Pak. Oke, terima kasih buat podcast HKBP ya, dari Biro Informasi Kantor Pusat HKBP yang telah mengundang kami. Ini sebuah kehormatan dan bagi saya sangat istimewa boleh diundang ke podcast yang sangat dirindukan oleh jemaat HKBP ya. Saya juga sering menonton tayangan ini karena saya pikir di era digitalisasi pelayanan kita sekarang, podcast ini sangat penting buat kita untuk boleh melihat, menggali ya bagaimana sumber-sumber atau informasi persoalan di tengah-tengah pergumulan gereja yang saat ini diwadahi oleh HKBP, di mana HKBP begitu besar dan kita boleh berdiskusi dengan tema yang diberikan kepada kami mengenai perceraian ini. Terima kasih, nama saya Pendeta Maruasas Nainggolan. Kurang lebih masih 2 tahun saya bertugas di STT HKBP Pematang Siantar setelah menyelesaikan tugas belajar kurang lebih 7 tahun di Korea Selatan untuk program master teologi dan juga program doktoral. Dan memang secara khusus saya mengkaji bidang atau mayor yang saya coba pelajari, walaupun memang ini kajian praktika karena bidang yang saya kaji di sana juga menyangkut hal ini, yaitu Church and Practice and World Christianity. Sangat memang menjadi sebuah isu besar di tengah-tengah gereja kita. Nah, kurang lebih 2 tahun kami mengajar di Persamian STHKBP dan dipercayakan mengampu beberapa mata kuliah praktika seperti kita tahu bersama liturgi, ada juga homiletik, ada juga pendidikan Kristiani dan juga manajemen gereja dan secara khusus di bidang misi. Dan hari ini tentu kita bisa melihat bagaimana persoalan gereja dalam hal ini mengenai perceraian, yaitu pembangunan jemaat yang kita angkat dari praktika, bagaimana merespon ini. Saya pikir ini menjadi sebuah bidang kami untuk kita share bersama. Ya, mungkin di perkenalan ini perlu saya juga perkenalkan keluarga atau anak juga? Boleh Pak. Ya. Istri saya Boru Silaban, namanya Arti Maria, dan dianugerahi Tuhan 2 orang anak, yang satu berumur 7 tahun, ya, laki-laki,
namanya Fahrenheit Kidotangi. Yang kedua adalah putri yang berumur 4 tahun, namanya Claire Canyang Nauli. Ya, inilah perkenalan singkat. Dan ibu saya juga berusia 8, mereka tinggal di Balige, saya besar di Balige, kira-kira seperti itu. Oke, itu saja mungkin perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Masuk yang ke rumit-rumit nih kita sekarang Pak. Ya. Jadi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan mental, ekonomi untuk menjalani jenjang pernikahan, dan juga teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah berkeluarga, mendekat karena kita akan membahas tentang esensi pernikahan Kristen. Dalam waktu terakhir Pak, ketika kita menjelajah media sosial, sangat banyak diskusi terbuka dan perdebatan yang mencuat akhir-akhir ini terkait dengan pernikahan Kristen, apalagi terkait dengan perceraian di tengah-tengah agama Kristen. Supaya kita berada di satu landasan yang sama nih Pak, bolehkah Bapak menjelaskan kepada kami apa itu esensi pernikahan Kristen, dan ketika terjadi konflik di tengah-tengah rumah tangga, bolehkah perceraian menjadi jalan keluar? Ya, terima kasih. Mungkin supaya tidak terlalu tegang ya, saya pikir ada pengalaman menarik saya ketika studi di Korea. Memang Korea terkenal dengan tingkat perselingkuhan yang tinggi, tapi perceraian menjadi sangat sedikit. Karena saya melihat ada juga ternyata pengaruh pengaruh budaya, di mana memang di Korea memang seorang laki-laki itu sangat romantis. Ya beda di Indonesia ya. Indonesia karena beda suku dan mungkin juga berbagai karakter. Ya, secara khusus orang Batak mungkin memang romantisisme itu agak malu dan juga jarang kita lihat. Nah, kalau Anda berkunjung ke Korea, di mana-mana Anda akan melihat laki-laki yang akan mengangkat atau membantu dan mengangkat tas si perempuan atau pacarnya. Jadi sambil berpegangan tangan, dia selalu mengambil beban apa yang menjadi beban pacarnya atau lawan jenisnya. Dan ini melihat sebuah pemandangan yang saya pikir melihat kita sangat wah ini bagus sekali gitu, dan ini tidak saya dapatkan di Indonesia. Nah, mungkin menurut saya tingkat kekristenan yang tinggi dengan pemahaman yang tinggi dari bagaimana kekristenan ini dilihat landasan Kristen, mereka sangat pegang ya. Dari sikap mereka kelihatan begitu menghormati si perempuan atau istri, penekanan kesetaraan yang mereka pahami dalam ajaran agama, mereka sangat mengaturisasikan itu. Dalam kekristenan tentu kita tahu kan pernikahan itu kita pahami secara teologis ya, itu adalah institusi sosial yang kudus. Yang kita pemahaman gereja seperti itu ya. Yang melibatkan lelaki dan perempuan, lalu diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, dari sana kita melihat bahwa pernikahan ini adalah hal yang serius ya. Di mana ketika kita melihatkan bahwa ini adalah sebuah hubungan yang kudus, tentu hubungan yang kudus harus terus dipelihara. Ya, bagaimana hubungan yang kudus, apalagi cinta yang tumbuh di antara laki-laki perempuan ini kan adalah kasih Tuhan yang harus ditunjukkan, diimplementasikan, diwujudkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, pernikahan menjadi sebuah institusi ya. Jadi katakan kalau kita melihat institusi kan bisa bayangkan lembaga yang besar. Tapi pernikahan itu juga adalah lembaga yang di dalamnya harus diliputi pemahaman jalinan yang memang ini terjalin karena sebuah sikap komitmen ya. Makanya ini sebuah janji komit yang menjadi hal yang kudus karena juga ini adalah panggilan dari Tuhan sendiri. Nah, jadi pemahaman ini yang harus kita samakan dulu mengenai pernikahan Kristen. Supaya kita jangan melihat bahwa pernikahan ini bukanlah hal yang mungkin bagi beberapa orang atau mungkin bagi orang yang tidak paham melihat pernikahan ini sebelah mata atau tidak serius ya. Tapi bagi orang Kristen ini adalah sebuah hal yang sangat serius, kira-kira seperti itu. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi Pak, di Korea yang kita tahu dari drama-drama yang sering kita tonton ya kan Pak, masa pengenalan pasti dijalani, tidak pasti sih, ada lebih banyak menjalani masa pengenalan dulu sebelum lanjut ke jenjang pernikahan. Jadi di masa pengenalan ini tentu kita
mendapat pendalaman karakter yang cukup, apakah cocok? Bagaimana mengolah emosi, apakah cocok? Bagaimana laki-laki tersebut menangani emosi seorang perempuan, apakah cocok? Benar. Tapi Pak, apakah itu cukup tanpa kesiapan mental, tanpa kesiapan ekonomi, tanpa wawasan yang cukup? Kalau tidak cukup, apa standarisasinya bila dikatakan itu cukup? Tapi kembali lagi sebaliknya Pak, bila standar mentalnya udah bisa nih, usianya sudah layak untuk menikah, misalnya. Ekonominya juga sudah mapan, wawasannya juga sudah mengerti apa itu pernikahan. Tapi bila dengan pasangannya tidak ada kecocokan karakter, kecocokan emosional, bisakah hubungan tersebut berjalan dengan baik? Iya, jadi itu tadi saya katakan, ini menjadi pengalaman nyata yang saya lihat di Korea ya. Mungkin ini jadi juga, karena saya melihat memang dalam 10 tahun terakhir ini, kekristenan kan sangat pesat bertumbuh di Korea. Boleh kita lihat bahwa Korea menjadi salah satu negara di Asia yang menjadi sekarang gerakan misi ya, di mana bisa kita melihat misionaris terbanyak di dunia ini adalah Korea, sampai 60.000 orang di seluruh dunia. Dari situ kita bisa melihat bagaimana kekristenan 10-20 tahun terakhir ini di Korea sangat mempengaruhi kemajuan orang Korea, baik dari ekonominya, pendidikannya, teknologi, dan juga budaya mereka. Nah, saya melihat memang di Korea ketika saya studi pertama sekali, waktu itu masih saya ingat, saya ambil program TSM waktu itu berumur 31 tahun. Nah, 31 tahun waktu saya berangkat, orang tua dan keluarga sudah mengatakan kepada saya, kau sudah saatnya menikah dan kau sudah tua, kira-kira seperti itu. Tapi ketika saya di Korea, saya diketawai karena ketika saya mengatakan seperti itu ketika perkenalan dengan teman-teman, kau dikatakan kau masih muda katanya. Karena rata-rata ternyata laki-laki di Korea menikah di atas 35 tahun, bahkan 40 tahun. Lalu saya bertanya, ini kenapa gitu? Kenapa pernikahan di Korea ini begitu lama gitu? Nah, benar-benar tadi selain dari mengenal karakter, kematangan, orang Korea sangat bertanggung jawab dalam hal masa depan keluarganya. Jadi salah satu yang menarik adalah Korea ini kan sangat menghormati perempuan di sana, sangat menghormati. Perempuan itu bagi mereka adalah sesuatu yang ciptaan Tuhan yang spesial ya. Saya melihat itu dari kehidupan mereka. Mungkin di drama Korea juga bisa kita lihat. Jadi mereka ini selalu berharap bisa menikah dengan perempuan Korea. Walaupun Korea ini kan sebenarnya adalah negara yang terbuka, bisa dikatakan semua bangsa sudah di situ. Tapi karena sulitnya menikahi perempuan Korea, sulitnya adalah pertama, dia harus bukan melamar calonnya dulu, tapi dia harus memenangkan hati mertuanya juga. Ya, jadi sekalipun perempuan Korea atau pacarnya sudah setuju, belum tentu pernikahan bisa berlangsung dengan baik. Tapi dia harus mengenal keluarganya. Nah, keluarga ini harus dikenal dalam arti mencintai perempuan itu harus mencintai keluarganya. Nah, oleh karena itu proses yang lama sampai usia 40 tahun rata-rata orang Korea adalah proses mengenal. Pengenalan akan keluarga, dan tentu di sini keluarga akan melihat bagaimana latar belakang atau ya calon keluarganya ini, kira-kira seperti itu. Nah, syarat utama yang diajukan oleh biasanya rata-rata calon mertua di Korea adalah apakah kau sudah punya rumah. Nah, biasanya kalau seorang laki Korea sudah punya syarat ini bisa dikatakan 60% itu akan disetujui, kira-kira seperti itu. Kenapa rumah? Memang di Korea rumah paling mahal, ya. Ya, artinya harga tanah begitu mahal, bisa 1 meter itu bisa 1 M, harganya 1 miliar rupiah. Lalu jarang orang tinggal di rumah landed, itu rata-rata di apartemen, tapi rumah di apartemen itu pun bisa sampai 1-2 M harganya. Tapi artinya kesejahteraan keluarganya, putrinya itu harus dijamin dulu melalui rumah itu. Karena rumahlah menjadi tempat keluarga, di mana kalau tidak ada rumah, tidak mungkin keluarga bisa dibentuk. Nah, oleh karena itu syarat rumah ini membentuk kedewasaan mereka di dalam pemahaman kekristenan pun seperti itu adalah tidak cukup hanya jatuh cinta, tapi bagaimana juga membangun cinta. Jadi rumah adalah simbol membangun keluarga. Oleh karena itu persiapan dalam proses pernikahan di Korea, menurut saya juga dalam kekristenan seperti itu adalah kesiapan kita membangun cinta itu, bukan jatuh cintanya. Orang jatuh cinta kan namanya juga jatuh, bisa sakit, matanya masih buta, semua yang manis-manis aja semua ketika jatuh cinta kan.
Ketika bulan baru selesai, baru terasa membangun cintanya. Dilihatlah semua yang hancur-hancur ini kan gitu. Nah, jadi proses itulah yang mereka lihat. Membangun rumah, pernikahan itu adalah membangun rumah bersama. Bangkit bersama, lalu melihat kelemahan bersama. Melihat apa yang menjadi, ya mungkin kekurangan atau kejengkelan kita satu sama lain, ya kan gitu. Untuk hidup di dalam rumah yang sama gitu, dalam satu rumah, dalam perbedaan itu. Nah, saya melihat itu juga dalam secara teologis ya, di mana kita dalam istilah okumene kan, tahun ini tahun okumene, ya saya melihat bahwa kita tidak sadar bahwa kita ini mau tinggal di rumah di satu rumah yang sama. Seolah-olah kita ini satu gereja, hidup hanya gerejanya gitu. Padahal gereja-gereja ini harus merasa bahwa mereka tinggal di satu rumah yang sama. Itu artinya oikos kan. Nah, itu juga dalam rumah tangga. Saya lihat pemahaman kekristenan yang sudah dewasa membuat pernikahan itu menjadi pernikahan menurut saya menjadi pernikahan yang berhasil menurut saya. Karena kalau saya tanya contohnya, kau kan sendiri, kamu udah menikah belum ya? Belum. Menikah di sini belum ya? Kalau kita tanya kan, kenapa kamu menikah? Ya karena jatuh cinta. Tapi kenapa pernikahan berhasil? Sebenarnya karena berhasil membangun cinta. Nah itu dia. Jadi kalau orang berhasil bangkit dan membangun cinta, maka pernikahan itu istimewa dan luar biasa. Itu mungkin saya bisa share mengenai dasar esensi pernikahan itu, di mana mau belajar, membangun, dewasa, dan komit dengan janji mereka. Kira-kira seperti itu. Oke Pak, ya. Sama halnya dengan rumah nih Pak. Rumah yang dibangun, kalau ada gempa, mau juga rubuh. Ya. Atau retak, gitu Pak. Nah, banyak Pak orang-orang yang bilang kalau apa yang dilihat pada masa pengenalan, pada masa berpacaran, jatuh cinta lah. Ya, pada masa jatuh cinta berubah setelah rumahnya ada, berubah setelah menikah. Contoh nih Pak, tadi kan itu dari sisi bagaimana yang terjadi di Korea. Contoh kita bawa nih, konteks yang paling dekat dengan kita, Indonesia bukan? Orang Batak. Orang Batak nih Pak. Jadi yang tadinya banyak waktu untuk kekasihnya, untuk pasangannya sebelum menikah, sekarang waktu secara umum, khususnya kaum bapak, dihabiskan di lapo. Satu lagi suka beri hadiah misalnya ketika masih masa pengenalan dan berpacaran. Tapi setelah menikah, jadi acuh tak acuh tentang memberi nafkah. Dan banyak juga yang mengira hubungan toksik mungkin ada hanya ketika berpacaran lah. Sepertinya kalau sudah menikah tidak akan toksik lagi hubungannya. Padahal walaupun tidak semua nih ya Pak. Kalau ditanya nih sama orang Batak, terlebih kita orang Batak, mana yang lebih bertanggung jawab? Mama-mama Batak atau bapak-bapak Batak? Secara umum akan menjawab mama-mama Batak. Jadi kesannya orang Batak ini, bapak-bapak kerjaannya ke lapo, ibu-ibu, mama kerjaannya ke ladang. Jadi ini yang sangat melekat dengan budaya Batak. Nah, bagaimana kira-kira Pak suami atau istri menghadapi situasi toksik dalam rumah tangga? Bagaimana istri yang mungkin sedang mengalami permasalahan ekonomi menghadapi hal seperti ini, Pak? Iya, memang kalau kita belajar sejarah dulu memang ya, dari buku Uli Kozok, dulu ketika sejarah kekristenan, istilah Boruni Raja kan Parnijabu itu dikenal orang Batak. Iya, Pak. Karena memang di foto yang ditulis oleh Uli Kozok, seorang ahli misi dari Belanda, penulis sejarah, pegiat sejarah juga, dia memfoto bahwa laki-laki orang Batak itu persis seperti dia mengatakan, ini seperti monyet katanya kan. Karena hitam kurus gitu kan. Sedangkan ketika dia memotret perempuan Batak, itu seperti katanya perempuan Spanyol. Ya, jadi ya bodinya bagus, putih, kulitnya halus, seperti itu. Dan memang pantas dikatakan Boruni Raja gitu, dan bisa dikatakan Parnijabu karena memang mereka lebih banyak tinggal di rumah dan terawat kulitnya gitu. Nah, ketika saya belajar misi ini saya sangat terenyuh. Memang pas, makanya diperkenalkan dulu Parnijabu, itu istrinya. Ya memang terlihat memang perjuangan laki-laki itu memang berjuang di luar untuk mensejahterakan istrinya. Nah, memang saya setuju tadi itu, di konteks sekarang terbalik. Justru sekarang kalau di foto wajah laki-laki atau suami-suami itu sangat kulitnya manis, berminyak, karena kan minum tuak dan gitu. Nah, sedangkan perempuan-perempuan ya mahiu lah istilahnya, mahiu itu kan keriput segala macam karena
Selain dia menggendong, dia yang di ladang mencangkul dan semua kesehariannya. Jadi memang sebuah autokritik juga memang buat kita. Mungkin ya, saya melihat tantangan zaman, globalisasi sekarang, kapitalisme, dan juga ya kita bisa melihat zaman yang begitu berubah ini membuat warna bahkan mungkin budaya, agama kita pun tergerus ya untuk melihat ini. Nah, oleh karena itu memang gereja harusnya sangat berperan di sini. Ya, makanya memang saya yakin podcast ini adalah mendorong gereja agar peduli dengan kondisi ini sekarang. Kondisi di mana memang konflik di keluarga itu banyak terjadi, bahkan sampai ke perceraian adalah kurangnya perhatian gereja akan mungkin kita bisa melihat mendorong bagaimana kehidupan ekonomi warga jemaatnya dan bagaimana kehidupan spiritualitas warga jemaatnya. Nah, oleh karena itu ketika saya melihat kondisi kaum bapak sekarang yang lebih banyak di Lapo dan bahkan di gereja hanya banyak perempuan, harusnya kan autokritik buat kita, gereja. Lalu apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Setidaknya memberi solusi di tengah-tengah kondisi kita sekarang di mana banyak persoalan keluarga ketika para lelaki atau suami-suami itu lebih banyak memakai waktunya itu ya menikmati hidupnya di Lapo tanpa peduli dengan kehidupan keluarganya. Nah, tapi kita bisa melihat juga bahwa ketika kehidupan sekarang kita ditantang tidak begitu mudah lagi seperti dulu untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan uang. Tentu ini menjadi persoalan bersama bahwa gereja harus memberi ruang dan merangkul pemerintah dan mungkin juga memotivasi ya jemaatnya agar bagaimana sebenarnya pergumulan-pergumulan yang dihadapi setiap keluarga. Saya yakin bahwa jemaat HKBP yang di berbagai tempat kan tentu punya pergumulan masing-masing di setiap wilayahnya. Karena ada di wilayah pertanian mungkin, ada di pedesaan yang menghadapi pertanian atau mungkin di daerah laut, danau, perikanan, atau di kota, atau di semi kota yaitu urban, mungkin di perkebunan dan sebagai jemaat di perkotaan. Nah, oleh karena itu tidak semua persoalan warga jemaat kan bapak-bapaknya di Lapo. Itu mungkin di konteks kita di ini. Tapi persoalan yang lebih kita lihat secara general ya adalah ketika memang sudah banyak para suami dan bapak-bapak dalam kehidupan keluarga itu memang kurang perhatian akan kehidupan keluarganya, kan kira-kira seperti itu. Sepertinya dia lupa masa dulu dia ketika mengenal istrinya ketika masa pacaran, di mana ya hari ulang tahunnya pun diingat gitu ya, hari jadiannya pun diingat, selebrasi seperti itu. Tapi memang ya saya juga harus melihat dari segi budaya memang kita melihat bukan hanya budaya juga ya. Dari yang saya baca memang di beberapa penelitian persoalan lebih banyak di keluarga itu bahkan sampai ke perceraian ini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu tadi masalah ekonomi, ya artinya masalah pendidikan dan budaya yang membuat perempuan di kelas nomor 2 seolah-olah mereka itu merasa normal jika diperlakukan seperti itu. Iya, Pak. Jadi merasa bahwa laki-laki yang harus menikmati uang dan sesukanya melakukan apa yang diinginkan hatinya, sedangkan perempuan itu ditindas, dipukul, seolah-olah itu biasa. Nah, ini yang harus kita lawan, bahwa dasar pernikahan sendiri kan adalah kesetaraan sebenarnya. Ya, artinya ada beberapa ayat yang nanti saya dorong yang memang menjadi diskusi kita mengenai pernikahan ini. Yang kita harus sadar bahwa gereja harus berperan penuh di sini untuk menekankan antara laki-laki perempuan itu adalah setara. Dan laki-laki perempuan itu ya harus sama menikmati dan sama-sama berjuang di dalam keluarganya untuk anak-anaknya dan kehidupan keluarganya. Nah, memang itu tadi masalah jatuh cinta itu gampang, tapi membangun cinta itu yang sulit. Nah, ada beberapa faktor tadi, mungkin tingkat pendidikan dan yang lain. Memang angka perceraian lebih tinggi itu adalah di yang ekonominya bermasalah, lalu tingkat pendidikannya juga yang ini, lalu ada faktor tadi di agama, posisi perempuan dibuat mungkin bukan setara dengan laki-laki. Jadi di nomor 2 kan ya, ya, Pak ya? Kira-kira seperti itu, ya. Nah, itu mungkin dulu, ya. Begini, Pak. Jadi pernah ada suatu kejadian di tempat saya sebelumnya melayani, Pak. Ya. Ini kasus langsung karena pada saat memberangkatkan anaknya untuk ujian parguru menghatidakan haporseon, Pak. Ya. Yang diundangkan kedua orang tua, Pak. Ya. Tapi sudah terbiasa kita hanya mewakili pasangan kita, mewakilkan pasangan kita. Dan kebetulan pada saat itu yang datang dari 23
pelajar Parguru Mahati-Dakon Haporseaon, hanya satu orang yang bapaknya datang. Yang membuat saya terenyuh adalah ketika seorang bapak ini yang mengatakan kepada saya, "Inang, bohama bahenon, songonot dopera, aka namar mudu-mudu gellengope, aka inatta nama, HP inatta do, na ikon makobasi dapur, HP inatta tong na ikon ro, tugare jamana ruhon aka danakon. Au pera, molodang alani namar sahi inataku, dang naro au tuson, bohamai inang." Sebenarnya saya terenyuh mendengar itu, Pak. Karena ada juga ternyata pihak bapak yang berpikir sampai ke situ. Berpikir untuk kebutuhan spiritual anak-anaknya dan melihat sekitarnya gitu, Pak. Tapi kan ini susah dijelaskan kepada kaum ibunya nih. Kalau ada seorang jemaat yang datang kepada saya dan mengatakan, "Jadi kayak mana lah aku bikin inang supaya berubah bapak kami ini? Innama rupani somoni kan, Pak." Lalu kita hanya bisa bilang, "Sabar nang, doakan nang." Karena memang kuasa doa juga nggak bisa kita nomor sekian kan, karena itu besar. Doakan nih nang, jangan ini. Tapi ketika masalah itu besar, Pak, bagaimana kita menghadapi isu perceraian? Tidak boleh inang, begitukah dengan tegas? Bagaimana kira-kira, Pak? Iya, perceraian, masalah perceraian ini jelas ya. HKBP juga, saya karena pendeta HKBP sangat menegaskan bahwa ya tidak setuju dengan perceraian, ya, menolak perceraian. Tapi kalau kita melihat memang persoalan-persoalan yang ada dalam realitas kita, Alkitab pun ternyata melihat ada pengecualian, bahwa ternyata ada juga perceraian disetujui dengan pengecualian, kan gitu. Tahu? Bisa? Yang hukum Musa ya, Pak? Ya, apa saja contohnya. Di Alkitab firman Tuhan pun menyetujui perceraian. Ada pengecualiannya. Kalau apa? Kalau ada berselingkuh? Iya, perzinahan, kan gitu. Bahwa sebenarnya Yesus pun sebenarnya dengan tegas menolak perceraian, dan itu yang diikuti oleh gereja, bahwa gereja menolak perceraian. Tapi ternyata kita melihat bahwa ada pengecualian tertentu yang memang saya melihat memang Tuhan kan memang memberikan kita apa ya, sebuah kasih yang luar biasa dengan apa itu ya, free will, kehendak bebas itu. Tapi kehendak bebas itu harus bertanggung jawab, kan gitu. Walaupun sebenarnya kita bisa melihat bahwa orang yang sudah jatuh cinta, menikah, membangun cinta, membangun rumah tangga, tapi tentu kan kita nggak hidup di ruang kosong kan, kita hidup di dalam konteks. Itulah tadi bahwa ada benturan-benturan atau perjumpaan-perjumpaan yang membuat banyak persoalan hidup gitu, tantangan hidup. Baik masalah, bukan hanya masalah ekonomi contohnya, bisa juga mungkin masalah kita sebagai manusia, masalah seksiologinya juga. Ada juga masalah anak, atau juga masalah antara orang tua, mertuanya, menantunya, atau juga masalah dengan tetangga dan pekerjaan dan yang lain. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa banyak akhirnya menjadi sebuah perbincangan bahwa saya ingin juga mengajak gereja dan para pendeta juga melihat perceraian ini adalah dilihat secara holistik ya, secara komprehensif melihatnya, di mana memang gereja tidak harus memang mengajarkan perceraian, nggak perlu itu diajarkan perceraian. Justru harus sebenarnya bagaimana kita memberikan sebuah pelayanan pastoral pendampingan yang serius jika sampai orang ke tahap itu. Artinya jangan sampai bercerai. Jadi perjuangan gereja justru harus mempersatukan. Walaupun memang ada pengecualian tadi, ada perzinahan. Nah itu memang diberikan ya sikap ya bercerai. Nah di konteks juga para reformator dulu melihat kayak seperti Luther dan Calvin, mereka juga melihat ada pengecualian. Contoh, kalau perempuan itu KDRT atau apa diabaikan, tidak dianggap sebagai istri, nggak perlu dipertahankan ini kan, ya udah cerai. Atau karena penyakit tertentu, contohnya impotensi dan yang lain, ya kan? Ini banyak isu yang harus kita lihat bahwa ya ini memang harus direspon secara pastoral, secara teologis dan secara etis. Di mana memang peran gereja sangat harus kuat melihat ini, bagaimana
gereja secara teologis mendampingi dan merespon orang yang sampai ke tahap perceraian tersebut. Kecuali memang seperti tadi yang sudah kita katakan tadi, memang benar-benar kesalahan fatal yang tidak menghargai sisi kemanusiaan. Pernikahan menjadi sakral dan kudus kan karena memang Tuhan hidup di dalam cinta itu. Cinta itu kan, kasih itu kan memerdekakan, menghidupkan. Jika pernikahan malah membinasakan dan mematikan, nggak mungkin kan didukung oleh Tuhan ataupun gereja. Nah, oleh karena itu justru itu tadi gereja harus mengajarkan konsep kehidupan itu di dalam pernikahan, konsep keselamatan itu di sana, konsep cinta itu di sana. Makanya memang tadi kita melihat memang banyak perceraian tadi karena tadi ekonomi, pendidikan dan kedewasaan usia tadi. Maksudnya ada juga karena pernikahan dini ya. Pernikahan dini banyak kan di konteks kita itu ya, orang-orang Batak yang menikah mungkin karena orang tua tidak punya biaya menyekolahkan, mengkuliahkan anaknya. Jadi banyak yang menikah di usia-usia muda, kira-kira seperti itu. Nah, usia muda ini kan juga sangat menentukan kematangan dia dalam bagaimana merespon emosi dia, mengendalikan emosi dia, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya gereja harus membimbing ini. Makanya saya setuju bahwa seperti konteks Korea yang saya lihat ya, itu mereka melakukan ada sebuah bina warga jemaat pasangan muda yang mau menikah dan yang sudah menikah. Jadi pra dan pasca. Ya, Pak. Di pra itu sudah ada seperti kelompok-kelompok PA, para pemuda-pemuda yang sudah memastikan ada pacarnya, itu ada pembinaan seperti itu. Iya, jadi menarik ya Pak. Iya, ya? menarik sekali. Jadi dia membawa pasangannya dalam ber-PA. Jadi semua di situ yang sudah ada calon pasangan hidupnya, kira-kira seperti itu. Dan memang tadi saya bilang kan di Korea kan memang orang usia yang mau menikah kan di atas 30-an. Ya. Jadi rata-rata memang mereka di usia sudah matang semua. Bahkan bisa dikatakan pekerjaan mereka juga sudah matang juga. Artinya kalau pendapatan dan gaji mereka sudah oke. Hanya saja sekarang bagaimana menyampaikan persepsi tadi, membangun rumah tangga di dalam keberbedaan itu. Nah, di sini dalam landasan pastoral gereja bekerja pra dan sesudah. Jadi ketika mereka juga sudah diberkati, ada PA juga untuk pasangan muda yang sudah menikah, di mana mereka harus dituntun ada PA membangun keluarga karena kan mereka baru berkeluarga. Ya, Pak. Nah, yang belum pernah mengalami berkeluarga ini ya tentu harus dibimbing dan dituntun kira-kira seperti itu. Nah, persoalan kita di Indonesia adalah ketika satu tadi saya melihat itu bahwa jangankan di PA untuk yang sudah menikah, di bimbingan pranikah pun nggak ada yang konsisten pendeta saya pikir yang menjalankan itu secara kontinu. Mungkin hanya sekali diajari, habis itu udah pemberkatan, mertupol. Tapi bagi gereja harusnya serius melihat ini, bahwa gereja juga harus melihat tanggung jawabnya bagaimana nantinya ini menjadi keluarga yang menjadi calon bait Allah di tengah-tengah jemaat itu. Nah, oleh karena itu ini sangat serius ditanggapi. Jadi perceraian saya tegas menolak itu. Tapi juga gereja jangan menutup melihat isu-isu itu bahwa ada pengecualian, sedangkan Yesus ada pengecualian juga, dia melihat isu itu juga tokoh Roma. Bahkan Paulus juga mengalami pengecualian kalau berbeda iman. Ya, benar. Kan seperti itu. Nah, artinya gereja juga jangan langsung terlalu konservatif yang melihat melarang perceraian, tapi berhenti di situ. Seolah-olah kita malah menghakimi orang korban atau bagaimana, jangan-jangan perempuan yang korban. Dan mungkin laki-laki yang korban, kita tidak tahu. Nah, gereja harusnya hadir memberi ruang itu kepada mereka untuk menemukan di mana sebenarnya cinta sejati atau mungkin ajaran sesungguhnya yang gereja harus mereka lakukan, bahwa hidup mereka ini harus memanusiakan manusia seutuhnya seperti Tuhan memberi kita kebebasan dan cinta kasih yang seluas-luasnya buat kita. Nah, kedewasaan itulah yang mungkin harus dipegang oleh orang-orang yang sudah masuk ke tahap pernikahan untuk merespon itu. Nah, ini menarik Pak. Ya. Tadi kan memang kita menyadari bahwa gereja perlu terjun langsung nih ke pranikah dan juga pasca pernikahan. Tapi Pak, dalam berbagai kasus, terutama nih kasus KDRT misalnya Pak, kekerasan dalam rumah tangga, ini kan sering dianggap sebagai aib. Dan keluarga juga susah terbuka untuk memberitahu hal ini. Mungkin kepada orang tua dari kedua belah pihak pasangan pun ini sangat susah disampaikan. Kepada teman-teman dari pasangan pun sangat susah disampaikan. Bagaimana kita mau terjun ke situ? Padahal mungkin ini Pak, bila seorang
misalnya mendapat perilaku KDRT, ketika ia keluar rumah sudah penuh memar. Ketika dia datang ke gereja, kita sudah melihat habis menangis, atau dan lain sebagainya. Kalau kita bilang misalnya, Pak, kenapa Inang, atau datang kepada kita, Inang kenapa ini, kita berusaha terjun ini Pak, dangna pola boha Inang, Ina. Atau di sisi lain juga, ketika dia menanya solusi dari kita, kayak mana Nang? Akulah mati Nang, akulah mati Nang, dalam hal mengorbankan nyawa. Atau bercerailah aku Nang, kayaknya udah nggak sanggup lagi aku, mengorbankan pernikahan gitu Pak. Aladang Inang dona makilalahon, kemudian nahu pakilalahonon, kayak gitu kan Pak. Nah, bagaimana kita terjun ke dalam situasi itu, padahal KDRT ini bisa dibilang suatu aib bagi keluarga, dan juga jarang sekali mau orang secara terbuka, menyuarakan apa yang dialaminya di tengah-tengah keluarganya, Pak. Iya, ini memang faktor budaya juga ya, atau juga mungkin apakah memang tidak diberi ruang oleh gereja ya, dalam hal ini memberikan sebuah pelayanan untuk itu, iya, Pak. gitu kan? Nah, artinya memang kalau kita jujur, di mana gereja kita contohnya HKBP memberi ruang itu, ya? Atau coba dulu sediakan ruangnya, jangan-jangan bisa kan gitu. Nah, persoalan contohnya kayak di STT sendiri, ya saya mengajar di STT, saya melihat banyak mahasiswa di situ yang perlu di pastoral counseling, bahkan dosen sendiri itu perlu di counseling di situ. Kalau tidak diberi ruang, ya gimana? Di mana mereka memberikan pergumulan mereka, ya? Jadi tidak hanya di gereja, bahkan di institusi pendidikan pun itu perlu ada ruang di mana kita boleh diberi tempat untuk mengadu, dan ya, tempat memang memberikan pergumulan kegelisahan kita atau menyuarakan keadilan dalam hidupnya. Ya, saya menyuarakan itu di kampus. Saya mengatakan di mahasiswa dan saya perjuangkan di senat. Ini harus ada. Walaupun ada DPA, seharusnya DPA kok nggak bergerak seperti itu. Harus ada ruang di sini di mana dosen bahkan mahasiswa ada tempat mereka menyuarakan pergumulan mereka. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya gereja pun harusnya ada ruang itu. Walaupun memang Martin Luther ya dengan keras dulu dia mengatakan ya ini harus masalah seperti ini harus dilibatkan negara, pemerintah. Ya. Jadi makanya Martin Luther menikah itu tidak pemberkatan di gereja. Dia hanya di sipil pemerintah. Dia menunjukkan bahwa pemerintah harus dilibatkan dalam hal ini. Karena memang, kenapa pemerintah dilibatkan? Karena perlu hukum pemerintah yang berjalan juga. Karena sudah sampai kekerasan dan yang lain. Nah, artinya ketika gereja melakukan kekerasan kan salah. Tapi ya, ketika pemerintah dilibatkan dan diberikan pemahaman benar mengenai hukum yang berlaku dan gereja merangkul dan memberi ruang itu, ya orang kan gak semena-mena lagi melakukan kekerasan. Kan gitu. Ya memang orang Kristen penuh kasih, tapi tidak semua kasih juga Tuhan hukum kok bangsa Israel sampai dibinasakan, ya, tidak perlu, kan gitu. Itu wujud kasihnya, kan gitu, bahwa ketika gereja keras menghukum dan kan untuk mengajarkan ini yang salah, ini yang benar. Dan jika manusia ini pun seperti itu dalam keberdosaannya dan seolah-olah melakukan sesuka hatinya semena-mena kepada istrinya contohnya, anak-anaknya atau suaminya, sebaliknya dalam kekerasan, kan tentu memang harus ada ruang di mana gereja dan pemerintah bekerja sama melihat ini. Makanya memang saya bilang itu tadi seperti PA-PA tadi itu di pra dan di pasca itu juga ada menawarkan bagaimana hukum negara melihat itu, diajarkan contohnya. Sehingga pemahaman bukan hanya firman Tuhan di Alkitab gitu loh yang diajarkan, tapi ini persoalannya ketika kita berhadapan dengan yang namanya persoalan-persoalan seperti ini telah melibatkan bukan hanya persoalan gereja, tapi juga persoalan yang harus juga bagaimana kehidupan hal-hal seperti ini dijamin oleh pemerintah dan dilindungi dan tidak diperbolehkan karena seperti itu. Nah, mungkin pemahaman yang kurang dan kita pun tidak melayani dan tidak mengajarkan ini, ya ini menjadi sebuah kegampangan di gereja sehingga banyak terus KDRT dan mungkin kekerasan yang berlangsung ketika gereja lepas tangan dengan persoalan ini. Itu benar Pak, karena selama ini kalaupun pemerintah campur tangan dalam urusan pernikahan jemaat misalnya, datang ke gereja untuk menyaksikan pernikahan itu benar-benar dilangsungkan oleh pendeta misalnya, hanya sekedar kebutuhan di Dukcapil aja Pak, identitas kewarganegaraan mereka. Nah,
apakah mungkin atau sulit Pak bagi kita gereja untuk sama-sama bekerja dengan pemerintahan? Tidak hanya sekedar absensi loh pemerintahan datang ke gereja bahwa mereka sudah resmi menikah gitu Pak. Itu tugas yang sulit kah bagi kita? Tidak. Di Korea contohnya saya melihat bahwa kayak persembahan pertanian itu mereka berikan kepada lembaga NGO, ya. Artinya gereja-gereja menopang dan mendorong lembaga swadaya masyarakat LSM yang berjuang satu tadi kekerasan rumah tangga, kepedulian kepada anak yatim, entah yatim piatu atau anak-anak difabel dan yang lain, korban-korban yang lain. Artinya gereja kan tidak hanya berkhotbah, ya harus ada memang action dan tindakan, ada advokasi, perlindungan. Makanya di gereja-gereja di sana ada shelter. Shelter itu adalah pusat, itu tadi, disitulah pusat perlindungan, pusat transformasi, pusat belajar. Jadi artinya ada di mana gereja memang menekankan seremoni dan ritus ibadah, liturgi, tapi ada gereja harus menghidupi itu di dalam realitasnya. Makanya gereja-gereja di Korea sangat mendukung, bahkan melatih, bahkan mempedulikan jemaat yang di desa dan kota. Itu kerjasama. Jadi apa hasil-hasil yang ada di desa itu mereka bangun mart, di mana kayak Indomaret ini sekarang gitu kan. Itu ada dibangun gereja di mana jemaat kota bisa mengkonsumsi itu dari hasil yang ada di desa. Jadi bukan hanya berdoa, beribadah, bukan itu. Jadi ya inilah misi tadi. Saya diskusi dengan Kepala Biro Informasi tadi bahwa misi di Korea kan tidak memisahkan diakonia, marturia, dan koinonia. Misi di Korea itu adalah sebuah segitiga sama sisi yang harus menghidupi diakonia, marturia, koinonia itu secara bersamaan sekaligus. Jadi ketika kita mengabarkan kabar baik, ya harus ada diakonia di sana, harus ada koinonia di sana. Jadi tidak terlepas di mana orang hanya bekerja hanya dari diakonia, tapi dia tidak peduli dengan marturianya dan koinonianya, kira-kira seperti itu. Nah, gereja harus hadir di tengah-tengah pelayanan itu tanpa hanya memberikan kata sabarlah tadi seperti itu, mendoakan saja, tidak, tapi sampai ke tahap seperti advokasi dan perlindungan buat mereka, bahkan melindungi mereka untuk memperjuangkan haknya di tengah-tengah ketidakadilan dan penindasan dan kekerasan itu. Makanya itu tadi saya bilang bahwa makanya HKBP kan sebenarnya ada biro hukum, ada juga seharusnya biro-biro transformasi yang yang melihat bagaimana ketidakadilan, penindasan yang dialami mungkin di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Gereja harus juga mengadakan membuat dan menghidupkan program seperti ini. Ya memang ini adalah pekerjaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus buat kita. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kan ada tuh berita Pak terkait KUA tidak hanya bagi teman-teman kita yang beragama Muslim sekarang, tapi sudah terbuka bagi semua agama. Ya. Mungkin gereja kita juga belum membahas sampai ke situ Pak. Apakah boleh menikah di KUA? Apakah boleh pendeta yang diundang ke KUA misalnya hanya untuk melakukan upacara pemberkatan nikah gitu Pak. Tapi apakah berita ini, apakah wacana ini, atau mungkin sudah terlaksana, bisa menjadi suatu langkah bagi kita seperti yang Bapak bilang tadi, Martin Luther, sehingga ternyata pemerintah juga bertanggung jawab untuk pernikahan dari pasangan suami istri misalnya Pak. Ya, jadi itu tadi yang saya bilang bahwa kita kan unik Indonesia, kita di konteks majemuk ya, pluralis. Itu saya beri autokritik ke gereja kita HKBP 163 tahun. Kalau kita hanya berdiam menghadirkan gereja ini hanya untuk orang Batak, saya pikir Nomensen pun menangis kan gitu. Ya menangis karena dia menghadirkan gereja Batak tidak dengan konteks Jerman. Dia tidak mengajarkan kita budaya Jerman dan bahasa Jerman. Dia menghargai budaya kita, dia menghargai kearifan lokal kita, dan bagaimana kita bisa berakar dan bertumbuh dan berbuah di konteks kita, kira-kira seperti itu. Lalu kenapa HKBP hadir contoh di Papua, Kalimantan, kok dia tidak melayani orang Papua dan Kalimantan? Kenapa dia menunggu orang Batak yang merantau ke sana? Jadi saya pikir di sini pun kita udah melihat bahwa kita tetap eksklusif. Ya, gereja Korea sekarang itu 60.000 misionarisnya, dia tidak pernah membangun gereja di tempat misi dengan nama gereja Korea. Karena bagi mereka bukan ekspansi penyebaran nama gereja yang menjadi tujuan utama mereka, tapi menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bahwa melalui bangsa Korea, mereka merasa dipilih menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Ya harusnya seperti itu kita. Ya kita juga harus menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kita sekarang
ditempatkan atau diutus pendeta di Bali contohnya, di Kalimantan, di Papua, ya kasih layanilah jemaat orang di sana. Ya oke, kita punya basis orang Batak, tapi kan kita bisa buat pospel pelayanan untuk orang Papua. Kenapa kita tidak menyulahkan orang Papua menjadi pendeta, mengutus ke STT, agar setelah lulus menjadi partner pelayanan di Papua, atau merangkul mereka menjadi sintu dan guru sekolah minggu di sana. Dan kita bahkan sampai menerjemahkan teks-teks Alkitab yang berbahasa lokal, sehingga kita benar-benar juga melihat bahwa pernikahan ini bukan hanya pernikahan hanya untuk orang Batak dan peduli dengan konteks Batak. Itu loh. Makanya hukum gereja kita benar-benar berubah. Kita akan berdiskusi mengenai ini. Iya, Pak. Nah, kita sibuk selama ini hanya suksesi. Setiap 4-5 tahun siapa yang jadi presiden, pimpinan, kan gitu kan. Jadi mau kemana kita kalau seperti ini, kan gitu. Jadi kita harus melihat gereja masa depan HKBP ini kemana. Jadi masalah perceraian pun kita nggak tuntas. Masalah terus kita biarkan dan diamkan. Iya, benar. Lalu apa isu ini harus kita geopan, kan gitu. Nah, saya berulang kali mengatakan ini juga kepada Pui Porus. Harusnya ruang di mana kita mempersiapkan ini adalah persamean. Siapkan orang-orang di sana mengkaji ini. Tapi kalau di STT tidak difasilitasi ini, siapa yang akan menjadi calon pelayan seperti kalian atau kita yang berbasis dia pejuang untuk kaum perempuan, anak-anak, melayani ini dan segala macam, kan tentu dikaji di situ. Sehingga kita bisa melihat hukumnya untuk negara bagaimana, lalu bagaimana teologi menyikapi itu secara holistik, komprehensif, secara tinjauan etisnya bagaimana, secara teologisnya bagaimana, dan gerakan pastoralnya seperti apa. Itu harus tertuang dan tertulis di dokumen gereja kita. Secara detail, nggak harus konvensi tahun 96 dan 50, itu terus saja dilihat. Nggak ada relevansi yang sekarang zaman sudah berubah. Nah, saya pikir seperti itu. Atau kritik buat kita juga, untuk mendalami itu. Di mana kita kaji di persamean. Dan bawa rapat pendeta, lalu kita diskusikan bersama solusinya. Jangan-jangan ada ketakutan, Pak. Nanti kalau diberi ruang, jadi menjamur. Ruang apa ini? Sepertinya terkhusus kepada perceraian ini ya, Pak. Ketika ada ruang untuk pastoral, orang-orang yang telah bercerai, orang-orang malah menangkap berarti bercerai diperbolehkan, gitu, Pak. Oh tidak, jadi tadi jelas dari mengatakan saya pro di gereja yang menolak perceraian. Jadi kalau ada yang mau bercerai, justru kita menolong mereka sampai cerai, itu tadi saya bilang. Jangan sampai bercerai. Iya, perjuangan gereja adalah itu. Nah, walaupun perjuangan gereja itu adalah kan tetap tidak, artinya kita juga harus pakai bagaimana tadi kajian kita secara teologis etis juga tadi, iya, bahwa Yesus pun melakukan pengecualian kan. Kenapa Yesus juga melakukan pengecualian kalau berzina bisa ada perceraian? Maksud saya, kita bukan mengajarkan perceraian, tapi kita juga melihat isu itu harus tegas di mana perceraian ditekankan. Ya, tanpa tadi saya mengatakan garis bawah tadi kan bahwa gereja tidak perlu mengajarkan perceraian. Ngapain diajarkan perceraian? Bukan perceraian tujuan. Kita kan kesatuan ke Tuhan. Tapi yang kita angkat ini kan karena ada isu yang terjadi. Dan realitas ini, isu ini di realitas sangat banyak. Lalu gimana respon gereja? Ya respon gereja tadi mengatakan bahwa sampai titik mereka menjatuhkan keperceraian pun harus kita berikan pastoral, penggembalaan itu. Agar jangan sampai salah menjatuhkan pilihan. Jadi kalau kita baca ya di Markus 10 ya, Markus 10, coba saya baca ya, Markus 10 ayat 29, saya baca ya. Lalu datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, nah ini, karena kekerasan hatimu lah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Artinya kekerasan siapa ini? Kamu ini siapa? Ya orang-orang yang mau bercerai itu. Kalau Tuhan sendiri nggak setuju dengan perceraian. Tapi karena kamu keras. Kamu yang keras. Kamu sebenarnya ingin perceraian. Kalau Tuhan tidak pernah ingin perceraian. Itu tadi. Pertama yang mau saya lihat dari situ. Lalu padahal yang ini, sejak awal ayat 6. Sejak awal ciptaan, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sama, jangan kau menganggap bahwa ketika kau yang menceraikan lalu kau benar. Tidak. Dan kau tidak mengatakan bahwa kau korban. Di dalam perceraian itu, dalam rumah tangga harus sama-sama korban dan sama-sama berkorban. Ya, tidak ada kau mengatakan kau benar dan kau salah. Nah, mungkin pemahaman seperti ini tidak dipahami sehingga merasa perkataan ini sebenarnya, ini saya baca selanjutnya, padahal sejak awal ciptaan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya kata perceraian yang tidak disetujui ini adalah keprihatinan gereja bukan kepada orangnya, tapi orang yang menggampangkan perceraian. Nah, itu. Jadi jangan gampang untuk menceraikan.
kata-kata menggampangkan, cerailah kita gitu. Kok gampang kali? Nggak bisa. Ini bukan persoalan itu. Apalagi orang yang mengatakan saya cerai itu kan dalam posisi apa? Emosi kan? Iya Pak. Emosi marah gitu. Belum dingin. Iya. Lalu dengan emosi itu mengatakan gampang mengatakan cerai kan nggak bisa. Artinya mengatakan perceraian ini segampang itu tidak bisa. Ya, harus matang. Harus digumuli, dan benar-benar itu tadi gereja harus berperan sampai titik akhir penggembalannya bagaimana menyelamatkan rumah tangga ini, ya kan gitu. Nah Pak, tentu kan konflik pernikahan itu beragam. Ya. Kalaulah ekonomi, Oke. karakter, Oke. itu bisa kita bilang faktor internal dari tengah-tengah keluarga, Ya. dari dua orang yang telah menjadi satu ini Pak. Ya. Tapi ternyata ada juga faktor eksternal, misalnya keluarga besar. Ya. Mungkin ada seorang ibu mertua yang tidak menyukai menantunya misalnya, menjadikan itu sebagai pemicu konflik misalnya. Mungkin ada juga yang melihat kehidupan rumah tangga anaknya tidak seperti apa yang diinginkannya. Ya udahlah, ngapainlah kau sama dia kalau nggak adanya yang berkembang dalam kehidupanmu, kayak gitu misalnya Pak. Ya. Dan ketika ditanyai, udah ceraikan aja lah ketimbang kayak gitunya terus kehidupanmu. Itu bagaimana Pak? Dan bila ada konflik besar dalam rumah tangga, tidak jarang ini Pak, terlebih di kita Batak, dari diri sendiri atau dari keluarga mengambil jalan keluar sebelum cerai nih, sebelum masirang mahamu, sebelum itu Pak. Ada yang namanya padau-dau, atau bisa kita bilang dalam bahasa Indonesia pisah ranjang. Padau-dau gitu kan Pak. Tadi kan Bapak bilang ketika dua orang ini mengambil jalan keluar dalam emosi itu, bisa jadi jalan keluarnya hanya cerai gitu kan Pak. Tapi padau-dau ini bisakah kita jadikan ini sebagai proses bergumul dulu, mendinginkan suasana dulu, atau bagaimana Pak? Ya, saya setuju tuh. Saya setuju bahwa memang inilah yang namanya menurut saya kearifan lokal. Ya Pak. Ya, hanya kan kita tidak meresponnya secara teologis. Ya, kalau kita respon secara teologis kan berarti setelah mungkin padau-dau dalam konsep kearifan lokal untuk menenangkan ya emosi atau setidaknya menyelamatkan satu dua pihak lah, mungkin karena ada kekerasan dan yang lain, kira-kira seperti itu, ada ini seperti kayak perlindungan lah kiranya dari keluarga atau dari pihak mana. Nah, harus direspon oleh gereja secara teologis penggembalaan itu makanya ada ruhut. Kalau PPP kita kan pertama kan apa, ruhut parmahanion kan. Jadi di situ penggembalaan itu nggak ada. Itu di situ kita yang miss. Kearifan lokal padau-dau itu menjadi salah satu jalan keluar. Tapi ketika tidak direspon bisa bahaya kan. Bahaya karena didiamkan. Ya ini juga bisa berlarut-larut akan menjadi sebuah nantinya keperceraian yang serius kan gitu. Tapi ketika kita tahu contohnya jemaat kita ada padau-dau, harusnya kan menjadi bagian pelayanan gereja, yaitu parmahanion gereja untuk menguatkan dan memberikan ya pengajaran yang benar berlandaskan firman Tuhan untuk mereka. Ya, disitulah peran pendeta sebagai gembala dengan pelayanan pastoralnya, pendekatan pastoralnya, bisa mengunjungi, ya, bisa juga mengajak mereka dalam program-program gereja, dalam gerakan ya bagaimana membangun kembali dari kehidupan berkeluarga dalam pengajaran-pengajaran menurut firman Tuhan. Bisa berganti Bible Flow, Diakones, Guru Ria, yang melakukan pengembalian. Begitu juga ke pihak yang lain, sama gitu. Dan keluarga juga. Karena kan mungkin banyak di antara kita ini yang memang tidak mendalami penuh firman Tuhan. Salah satu kekuatan gereja Korea adalah ketika mereka rata-rata sudah hampir membaca 5-7 kali Alkitab ini. Karena mereka program 2 pagi. Jam 4, jam 5 kan mereka sudah 2 pagi ke gereja. Semangat Korea itu firman Tuhan dan doa. Orang Korea rata-rata berdoa 3 jam 1 hari. Dan membaca firman Tuhan setiap hari. Bukannya Bibelon, tapi justru dengan firman mereka tahu dengan benar, mereka berusaha menghidupi itu sebisa mereka. Lalu konsultasi dengan pendeta dan sharing setiap persoalan-persoalan isu yang ada di sekitar firman Tuhan dan kehidupan mereka. Jadi masalah padau-dau sebetulnya kehidupan lokal yang harus dirangkul, jangan malah dimusuhi, tapi menjadi sebuah gerakan yang membawa solusi di tengah-tengah kekacauan, konflik keluarga yang harus dijembatani oleh gereja, kira-kira seperti itu. Menurut saya ya, kira-kira seperti itu. Mungkin karena kita kurang merangkul kali ya Pak, makanya sering sekali gereja kita
kecolongan ketika ada jemaat kita yang padau-dau nih. Iya. Tahu-taunya tiba-tiba sudah terpasu-pasu raja. Iya, nah itu tadi. Tahu-taunya tiba-tiba datang lagi ke gereja untuk meminta supaya dijakon sebagai ruas sinagog. Iya. Kenapa Inang? Karena dulu kena RPP Inang. Terpasu-pasu raja. Kecolongan kita, Pak. Benar. Jadi ada orang yang sudah menikah setelah pernikahannya yang sekali itu, Pak. Nah, bagaimana kira-kira kita mengatasi ini, Pak, supaya jangan kecolongan gitu kan, Pak? Pernikahan kedua diberkati entah di mana, datang lagi membawa surat keterangan jemaat kembali ke kampung halaman. Padahal yang namanya pelayan di situ pendeta kan, Pak, berganti-ganti. Benar. Tidak ada yang tahu ini sudah pernah menikah atau belum gitu kan, Pak. Dijakon mula supaya masuk kembali ke huria. Padahal pasangannya yang lama masih hidup gitu, Pak. Itu bagaimana kira-kira supaya kita tidak kecolongan, Pak? Ya sebisa mungkin ya kita memang harus disiplin administrasi kan. Ya. Makanya memang gereja kita kan memang harus juga kuat dalam penata layanan administrasi. Ya. Artinya saya setuju bahwa pendeta harus kuat di penata layanannya dalam bagian administrasi itu. Makanya kita diperlengkapi untuk itu juga bahwa database itu kan harus kuat. Ya, artinya di mana-mana saya pikir para pelayan sudah dipersiapkan untuk itu. Bagaimana membuat database jemaatnya, baik secara itu tadi yang menikah dan apa, bahkan sampai yang sudah ada parmahanion. Harusnya data itu sampai seperti itu harus ada. Dan harusnya itu pekerjaan pertama dari para pelayan full timer di gereja. Ya itulah dia seorang gembala. Bagaimana parmahanion, apanya itu biru-birunya ini, kondisinya gimana, apa profesi jemaatnya ini, apa ini kan gitu. Nah dokumentasi database ini kan penting. Komputerisasi sekarang, digitalisasi kan nggak terlalu sulit lagi, kecuali mungkin dulu. Nah sekarang kan sudah bisa kita buat secara database dengan komputerisasi yang lebih apa ya. Tapi persoalannya saya lihat mungkin itu teknis lah. Tapi di teknis ini pun oke lah itu penting. Tapi ada yang esensial mengenai hal itu. Bahwa memang apakah kita masih memiliki jiwa gembala, kan itu persoalannya. Buat apa semua ini data lengkap semua, tapi kau nggak mau merespon jemaat seperti itu kan gitu. Nggak ada karakter seorang gembala yang merasa Bapak domba-domba ini harus diselamatkan dan dipedulikan kan gitu persoalannya. Nah itu tadi saya bilang itu. Nah persoalannya di mana sekarang? Apakah memang persoalannya di database? Jangan-jangan di full time-nya atau di para sintua parahnadonya kan apalagi gitu. yang jadi ulun huria nah, itu tadi, di jadi, perkampungan kan, Pak. Nah makanya tadi saya bilang ini kan komprehensif harus kita lihat ya. Jangan mudah menjudge, menghakimi, bahkan sampai kata perceraian itu tidak gampang itu disebutkan gitu. Tidak segampang itu mengatakan perceraian. Karena memang ya mungkin kata itu harus perlu digumuli. Sama seperti ketika membangun rumah tangga, ya tidak hanya gampang hanya menikah saja, artinya gampang jatuh cinta, tapi bagaimana engkau komitmen dengan apa ya, dengan janjimu untuk mempertahankan kesetiaan itu. Makanya kalau dengar apa itu, kalau pendeta kan memberkati kan? Ya Pak. Nah, kan diberkati apa? Saya adalah apa ya, hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada kalian, yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dalam arti situ kan sampai maut yang memisahkan. Mungkin ini juga perlu dikhotbahkan kata maut ini, karena kau nggak tahu hidupmu besok hidup atau enggak gitu loh. Bahwa kematian ini pertaruhan dari cinta. Berpikirlah ketika kau cinta pertamamu ini, kau tidak melihat dia lagi besok. Nggak tahu kalau dia akan berakhir besok. Iya. Cintailah dia setiap hari. Makanya janji nikahmu itu harus kau ingat bahwa hidup dan mati ini, bahwa maut yang akan memisahkan. Ketika maut telah memisahkan, kau jangan nanti menyesal. Jadi kalau seorang teolog Jeremy, saya mengetuk itu, dia kan mengatakan itu, kalau hiduplah seolah-olah ini adalah hari terakhirmu dalam hidupmu. Kan gitu. Artinya kau tidak, karena hari esok bisa saja menjadi hari terakhirmu, kan gitu kan. Jadi cintailah istrimu, suamimu, seperti bahwa besok akan berakhir. Sehingga dengan maut dan kematian ini, kau berpikir bahwa kau akan berakhir dengan maut dan kematian, hargailah cinta kalian ini, kan gitu. Kan pemahaman ini kan mungkin nggak disampaikan, kan gitu. Jadi disadar dia kan hidup selamanya seperti Dracula mungkin. Dia kan nggak tahu hidupnya besok juga akan berakhir. Jadi ketika Tuhan telah menumbuhkan cinta untuk kalian berdua, kan ini kan cinta Tuhan loh yang bertumbuh. Ya, ini keajaiban misteri Tuhan ini. Kok bisa cinta saya
ke contoh istri saya. Lo banyak perempuan cantik yang lain, kenapa saya harus jatuh cinta ke dia? Nah artinya kan dia juga jatuh cinta ke saya kan gitu. Ini kan misteri cinta ilahi yang harus dipertahankan. Dan bukti menurut saya sendiri bahwa Allah hidup dengan cinta itu. Itu saya dari situ bisa bersaksi bahwa Allah itu ada. Karena dia menghadirkan cinta itu di tengah-tengah keluarga kami. Tugas saya adalah bagaimana menumbuhkan cinta Tuhan itu terus di tengah keluarga saya. Sehingga cinta saya tidak pernah padam untuk istri saya dan anak-anak saya. Karena ini cinta Tuhan, bukan hanya cinta saya sendiri. Nah, disinilah mungkin yang perlu tadi saya katakan bimbingan keluarga itu, PA-PA untuk pasangan keluarga muda, contohnya atau pramuda ini, yang perlu kita kuatkan dan mungkin harus kita susun kurikulumnya dengan serius. Ya harusnya Biro Kononia dan apa harus menciptakan ini kan? Tambah tugas. Ya, itu artinya inilah salah satu rekomendasi dari podcast ini. Kantor pusat juga mempersiapkan bimbingan bimbingan buat keluarga muda ya, dan juga yang orang-orang yang siap untuk sudah mau menikah. Kira-kira seperti itu. Jadi gini Pak, berbicara tentang terpasu-pasu raja kan sama dengan ada pernikahan kedua setelah pernikahan. Apakah itu diterima di gereja kita Pak? Ya. Terkemudian Pak, bagaimanakah ada nih yang kalau bertanya kayak gini Pak, karena sering ini lewat kayaknya di sosial media setiap orang. Yeah. Jika ditanyakan ke seorang laki-laki, Yeah. coba beri urutan, memilih ibumu, putrimu, atau istrimu. Tidak sedikit yang menjawab, istri akan diletakkan di nomor ketiga dengan alasan istri istri ada mantan istri, anak tidak ada mantan anak dan tidak ada mantan ibu, gitu kan Pak. Jadi kembali tadi ke pertanyaan itu, diterimakah pernikahan kedua di gereja kita? Ya, artinya kita tadi, nah gereja kan kita kembali ke dokumen gereja, kan gitu loh. Ya kalau saya sebagai pendeta HKBP, bagaimana ajaran gereja HKBP mengenai itu, kan gitu. Nggak mungkin saya melawan apa yang disepakati oleh gereja, kan gitu. Nah, tapi lebih seperti itu, kita kan punya seorang hamba Tuhan kan berteologi. Dalam hal ini merekonstruksi atau juga melihat bagaimana cara pandang kita menggumuli kehidupan dan konteks ini terus berubah. Dan bagaimana kita merespon firman Tuhan. Seperti tadi, kan mungkin kita kurang menggali dengan berbagai perspektif tadi. Contohnya, Yesus perspektifnya, dia punya pengecualian kalau berzina, terima. Ya kan? Nah, Paulus yang berbeda iman. Nah, sekarang di konteks begitu banyak budaya dan konteks ini bagaimana sekarang? Saya pikir boleh saja pernikahan kedua terjadi kalau tadi itu ada sebuah apa yang saya coba rangkul di sini ya. Saya coba ada kutipan dari seorang teolog yang menurut saya sangat bagus, Craig Skinner. Dia mengatakan pesan Yesus kepada setiap orang sangat jelas. Ini pesannya, refleksinya ya. Dan saya setuju, bagi mereka yang mempertimbangkan perceraian, jangan. Kalau kau ingin pertimbangkan perceraian, jangan coba-coba pertimbangkan katanya. Bagi mereka yang akrab dengan seorang yang bercerai, ya dunianya ingin bercerai dan selalu cerai, tawarkan dirimu sebagai agen rekonsiliasi dan penyembuhan yang rendah hati. Bagi mereka yang telah bertobat dan telah memperbaiki diri sejauh mungkin karena pilihan yang berdosa, percayakan pada pengampunannya. Bagi mereka yang diceraikan secara paksa tanpa kemungkinan membela diri, sediakan dirimu disembuhkan oleh rahmat Allah dan beranilah memperjuangkan kemerdekaanmu di dalam Kristus yang tak ada seorang pun dapat mengambilnya darimu. Artinya bisa saja terjadi. Jadi jika proses-proses yang mungkin yang dia telah alami ini menjadi sebuah pertobatan yang sungguh dalam hidupnya, ya kan? Nah, tapi lihat isunya dulu, perceraian apa? Maksudnya dia cerai dan menikah seperti apa lagi kan gitu. Nah, disitulah tadi saya mengatakan diskusi kita tadi pastoral yang komprehensif melihatnya. Tapi kan nggak mungkin kita paku mati yang memang menurut teologi Calvin memang tidak ada pernikahan kedua. Ini beda-beda doktrin gereja ya. Jadi karena kan di Alkitab dikatakan di Lukas ya, dia artinya kau berzina kalau menikahi perempuan yang sudah dinikahi orang gitu. Di Markus juga itu. Nah, di Markus juga ada kan? Jadi 11-12. ya, itu Calvin memegang itu, ya. Jadi beda pemahaman doktrin gereja, beda kita. Kita kan menerima masih pernikahan kedua kalau memang istri sudah menikah kan? Contohnya suami istri, ya kan? Lalu kalian bercerai, ya, tapi suamimu telah menikah, kan kok bisa menikah lagi? Itu dia agama diterima kan? Walaupun belum mengalami kematian, tapi udah jelas dia telah menikah kembali, kan gitu.
Nah, KBP kan menerima itu di konvensi kita. Ya, itu jelas. Kecuali dia belum menikah, kamu harus digantung terus, gantung tidak menikah. Ada juga seperti itu kan. Supaya dia nggak menikah, saya nggak menikah katanya. Bertahan, ya bagus, mempertahankan cinta mereka. Kan gitu. Tapi ketika tahu dia sudah menikah, ini kan dalam proses kita kan sudah berzina. Ya. Tapi dirimu yang artinya bukan karena korban kan, Iya, Pak. ya bisa dong, diberkati kok seperti itu. Bahkan pendeta yang seperti itu kan. Kata KBP, tahu ada seperti itu. Ada kan. Jadi nggak ada pemberkatan pernikahan kembali ya, atau setelah perceraian dia bisa menikah kembali. Ya. Berarti selain karena kematian ada ya, Pak ya? Ya ada tadi karena bukan kesalahan dia contohnya. Oh. Iya kan? Itu tadi ketika kau ditinggalkan, kau diabaikan, ya kau berhak menikah. Tapi setelah dia menikah dulu. Gitu. Oh nggak tahu itu ya, belum pendeta ya DKBP ya? Oh belum. Oh nggak tahu itu. Masa nggak tahu seperti itu? Ya kan? Karena kan pendeta memahaminya seperti ini, Pak. Di Markus 10 ayat 11 Ya. itu, Pak. Lalu Ya. katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, Ya. ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, Ya, ia berzina. ia berbuat zina. Iya. Dan di 1 Korintus 7 ayat 11, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Seperti kalau ingin menikah kedua kali, ya menikahlah dengan orang yang sama. Seperti perintah seperti itu bukan, Pak? Iya itu makanya gereja kita kan menafsir teks ini. Teologi. Ya lihat dulu perzinannya, korbannya siapa, apa yang dilakukan nih. Itu tadi, makanya seorang pendeta harus secara komprehensif melihat isu kasus ini, bagaimana perjalanan kasusnya kan beda-beda gitu loh. Nggak bisa sama semua kasusnya lalu disamakan ke semua. Contohnya, ada orang yang dia tetap setia ke suaminya, tapi suaminya yang mendua, dan dia ditinggalkan contohnya. Lalu kau nggak menikah lagi. Ya gereja menerima kau bisa menikah, asal memang bukan kau yang meninggalkan suamimu gitu loh. Kau kan nggak berzina di situ. Berarti konteksnya siapa yang menikah duluan? Ya bukan menikah duluan, berarti dia yang berzina, itulah Berarti dia yang istilahnya. berzina. Dia yang berzina itu yang ini, tapi kau kan nggak berzina, Iya, Pak. kan gitu. Lalu kau korban di sana, bagaimana? Kan kau korban di situ, bukan kau yang berzina. Lalu kau udah ditinggalkan, diabaikan, kau nggak dianggap lagi istri ya contohnya. Lalu kau punya hak menikah, gitu loh. Lalu, Pak, Enggak. kalau begitu perceraian ini menurut Bapak sesuatu hal yang bisa diminimalisir kah? Atau bagaimana cara untuk meminimalisir perceraian ini? Itu tadi, saya sudah melihat pengalaman dia beberapa negara maju ya tadi. Saya pikir itu faktor-faktor yang bisa mengurangi angka perceraian. Yang pertama, tadi jangan kawin muda contohnya. Kenapa makin gitu? Artinya kan ngapain harus kawin muda? Karena kedewasaan penting di dalam pernikahan. Benar, Pak. Karena hanya orang yang dewasa yang bisa menikah, mengambil keputusan bertanggung jawab bahwa itu adalah pernikahan kudus. Oke, kemudian faktor kematangan dalam hal kedewasaan dalam finansial contohnya. Lalu apa yang mau kau kasih ke istrimu kalau kau tidak punya pekerjaan? Iya kan? Kau tidak punya rumah seperti tadi orang Korea tadi. Untuk tempatmu hidup bersama keluargamu, kan gitu. Kamu mau gembel di jalan, kan gitu, kan enggak. Jadi faktor pekerjaan dan kedewasaan kematangan finansial, oke, walaupun mungkin relatif. Ya artinya kau punya pekerjaan yang bisa kau andalkan untuk menghidupi keluargamu. Lalu faktor sosial atau pendidikan contohnya. Apakah kau sudah bisa memahami contohnya dari sektor pengetahuan sendiri menerima keberbedaan pasanganmu? Bahwa memang kita berbeda laki-laki perempuan. Nah itu tadi saya mengatakan kedewasaan iman adalah ketika kita sanggup menerima perbedaan. Dan di dalam perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Jadi itu hanya dimiliki orang dewasa. Dewasa dalam iman dan dewasa di dalam artinya kematangan berpikir. Dengan bisa mencintai kekurangan orang lain, itu hanya dimiliki orang dewasa. Kan gitu. Nah itu bisa dikurangi. Lalu gereja pun jangan berpihak hanya patriarkal gitu loh. Dalam budaya dan agama atau gereja harus memposisikan seperti ajaran firman Tuhan, laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Tuhan, gitu loh. Saya pikir itu akan diminimalisir sehingga kekerasan dan merasa superioritas, artinya laki-laki merasa lebih dominan dan superior, itu berkurang karena memang kesadarannya mengenai firman Tuhan mengatakan bahwa sama di hadapan Tuhan akan menjadi sikap yang positif di dalam membangun keluarganya, akan membangun suasana yang konstruktif di tengah-tengah keluarganya bahwa suara istri dan anak-anaknya sama berharganya dengan suara dia. Tidak menjadi sebuah pemaksaan, otoritas, diktator,
otoriter di situ kan gitu kan. Jadi ya itu yang saya lihat. Jadi kita bisa mengurangi perceraian itu. Dan satu lagi tadi, bahwa gereja harus serius melakukan pengembalaan ini mulai tahap tadi itu. Harusnya harus ada jenjang setelah katekisasi. Nah, bukan hanya, artinya kan di kita kan ada Padidion kan. Setelah Padidion kan kita diajak untuk dia belajar sekolah minggu. Iya, Pak. Lalu katekisasi. Nah, tahap katekisasi dalam kematangan pranikah itu harus ada. Bagi mereka yang sudah punya pasangan hidup, contohnya sudah pacaran, dan membangun pacaran yang positif dalam kekristenan. Lalu setelah mereka juga menikah, saya lihat program ini sudah ada di Jalan Jambu, HKBP Jalan Jambu. Saya melihat ada beberapa pendeta secara Zoom online memimpin PA ini kepada pasangan-pasangan muda yang baru menikah. Nah, disinilah mereka dibangun. Ada beberapa buku yang saya pelajari yang sekarang sudah dibangun di gereja-gereja di Korea Amerika. Sebuah kayak contoh 20 tahap menjalani kehidupan setelah menikah gitu kan. Karena 20 tahap itu adalah mengenal saya dan mengenal pasangannya. Lalu bagaimana membangun kehidupan keluarga yang positif, baik dalam pemahaman seksualitas, kehidupan seks di tengah-tengah keluarga yang sehat gitu kan, dan bagaimana membimbing anak-anak setelah punya baby, kira-kira seperti itu. Saya pikir harus ada rekomendasi seperti itu. Ya, HKBP dan tambah tugas lagi nih. Artinya bukan HKBP, kita juga sebagai pendeta muda dan kita sebagai pelayan HKBP sama-sama mempersiapkan ini. Baik saya contohnya yang di Persamean, saya juga harus mempersiapkan ini kepada anak-anak kita ya yang belajar teologi untuk juga serius merespon ini. Ya. Baik Pak, terakhir nih Pak, apa tips dan pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemuda-pemudi yang mungkin sedang mempersiapkan dirinya untuk datang ke jenjang pernikahan dan untuk keluarga yang juga sudah ada di dalam hubungan pernikahan dan mungkin bila ada Bapak Ibu saudara-saudari di sini yang sedang mengalami konflik yang besar dan berat di tengah-tengah rumah tangganya. Boleh Pak diberikan tips dan pesannya? Iya, kalau saya sih berdoalah untuk pasangan hidupmu. Itu yang pertama. Dan kalau tadi mengatakan bahwa di dalam keluarga kau pilih ibu saya, ibumu, atau saya, siapa nomor berapa saya dalam ini, itu nggak akan ada di dalam orang yang sudah dewasa imannya. Karena cinta dia kepada orang tuanya dan istrinya, yaitu sama. Dan ya sebagaimana cinta Tuhan hadir dalam hidupnya, ya cinta itu yang harus dia berikan kepada keluarganya. Jadi bukan persoalan prioritas. Kalau masalah prioritas, Tuhanlah yang menjadi prioritas sebenarnya. Apakah keluargamu kau arahkan untuk mencintai Tuhan lebih dari segalanya? Kan gitu. Ya kalau kau mengarahkan keluargamu mencintai dunia ini, manusia dan materi, ya bisa, ya ini akan konflik di tengah-tengah kita. Tapi kalau Tuhan menjadi landasan cinta kasih semua, maka kita akan mengerti porsi kita apa sebagai orang tua, sebagai suami dan sebagai istri. Nah kalau saya sih seperti itu, doakan pasangan hidupmu. Ya kalau kau sekarang dalam usia dewasa ya, sudah ingin berumah tangga atau ingin menikah, ya doakan kepada Tuhan bahwa kiranya Tuhanlah yang memberikan yang terbaik sebagai pasangan hidupmu yang benar-benar menopang dan mendukung hidupmu dipakai untuk memuliakan Tuhan, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian ya isilah hal-hal hidupmu dengan hal yang positif, yang memang yang arahnya sebagai orang dewasa. Sekarang kan bagaimana kita orang-orang dewasa mengenal nilai-nilai kekristenan yang positif untuk kita persiapkan, kita pelajari. Ya jangan kau menjadi mau apa, tapi bacaanmu, buku-buku dan juga kebiasaanmu tidak menunjukkan keseriusan ke sana, kan gitu. Ya tetap memang kita harus menjadi apa ya, menjadi eksekutor semua. Nggak hanya berdoa sebenarnya. Doa kan mengajak kita untuk bertindak. Jadi kan kalau saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau jadi pintar. Nggak mungkin saya hanya berdoa dengan pintar dengan berdoa terus, tapi saya berharap dengan doa saya, Tuhan menjawab, Tuhan menggerakkan saya ketika saya belajar. Lalu ketika saya mencari beasiswa dan yang lain, Tuhan memberikan jalan untuk itu. Jadi sama seperti itu, saya juga aktif dengan itu. Dengan mungkin saya melihat bagaimana pasangan hidup yang mendukung dalam pelayanan dan hidup saya, itu saya doakan dan saya hadir di tengah-tengah yang saya rindukan itu. Ya siapa yang mau kau rindukan, ya hadirlah di tengah-tengah komunitas dan komunitas itu. Ya mungkin kau bisa menemukan pasangan hidupmu yang baik kalau kau ke hutan contohnya yang kau harapkan itu. Tapi aktiflah dalam pelayananmu, pekerjaanmu, dan bukalah ruang hatimu untuk ya ada juga orang lain yang menaruh perasaanmu untuk apakah ada kesempatan itu untuk dia. Masalah mungkin kita melihat bibit apa lagi, bobot, bebek
oke lah, itu tetap saya setuju. Cuman jangan sampai kriteriamu terlalu tinggi untuk itu. Siapa tahu nggak ada lagi yang seperti itu. Nah, gitu. Jadi lihatlah kriteriamu itu berdasarkan landasan kasih Kristus, ya. Biarlah karakter Kristus dan nilai-nilai kekristenan yang kau pakai menjadi hal yang utama. Ya, kuatkanlah dirimu membaca firman Tuhan, mengenal apa yang diinginkan Tuhan sebagai pasangan hidupmu, kan gitu. Jangan-jangan kau miss di situ. Sehingga kau tidak tahu apa yang diinginkan Tuhan dalam hidupmu. Berdoa, dekatkan dirimu dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dan isi dengan hal yang positif dalam hidupmu. Begitu. Kepada keluarga nih Pak, yang mungkin saat ini... Kepada keluarga? Iya. Yang bergumul? Atau bergumul. yang... Ya, saya secara khusus buat keluarga yang saat ini mengalami, pergumulan di tengah-tengah keluarga, saya pikir memang ini tidak mudah, karena banyak orang tua yang beri nasihat bahwa keluarga ini kan tidak pernah selesai sekolahnya. Iya. Ya, harus terus belajar. Ya, saya pikir solusi yang dari saya sih, sebagai yang sudah berkeluarga juga, kurang lebih sudah 8 tahun ya 8 tahun berkeluarga, saya lebih memilih mengalah. Mengalah dalam arti, kalau mungkin ada konflik tengah-tengah keluarga, saya mencoba menahan ego saya dan merenung, dan mungkin lebih banyak berefleksi dan berdiam dengan apa yang harus saya putuskan dalam merespon apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga. Dan saya melibatkan Tuhan dalam hal itu. Saya tidak mau pikiran saya lebih menguasai tindakan saya, tapi saya melibatkan Tuhan di situ untuk campur tangan dengan persoalan yang saya hadapi. Bahwa tradisi kebiasaan kami tengah-tengah keluarga, kami selalu membangun minimal kami harus punya waktu berdoa sama-sama dan baca firman Tuhan sama-sama. Jadi keluarga-keluarga yang bergumul, cobalah dekatkan relasi kita dengan Tuhan kembali. Sama seperti ketika dulu waktu kecil, saya masih ingat, dulu saya sangat bandel, suka main bola meninggalkan rumah. Lalu ketika ibu saya pulang ke rumah, dia sudah menunggu depan pintu untuk siap mencambuk saya dengan tali kulit seperti itu. Ketika saya semakin menjauh ketika dipukul, itu sakit sekali. Tapi ketika saya memeluk dia, mau dipukuli pun nggak sakit lagi, nggak kena. Jadi persoalanmu makin berat, itu akan ringan kalau kau semakin dekat dengan Tuhan. Terbalik, kau punya persoalan, kau semakin jauh dari Tuhan, kau akan semakin merasakan sakit lebih berat lagi. Peluklah Tuhan, libatkanlah Tuhan dalam hidupmu, dalam doa, firman, ibadah, dan persekutuan yang positif dalam Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti beri jalan. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Sudah banyak tadi yang kita bahas dan kita dalami terkait dengan esensi pernikahan Kristen, dan juga diperhadapkan dengan perceraian. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudari, banyak hal yang kita terima tadi bisa kita pergunakan sebagai modal kita. Modal saudara-saudari di sini yang mau melangkah ke jenjang pernikahan, modal Bapak Ibu yang sudah berkeluarga untuk tetap berada di satu rumah itu. Bagaimanapun gempanya, tetaplah kokoh. Demikian podcast kita pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Mauro Asas Nainggolan. Sampai jumpa di podcast HKBP minggu depan. Shalom.